kaula ningali Rasul nuju salat cek makna mutarif, aku melihat Rasulullah sedang salat. Wa fi sadrihi azir, dan dari dalam dadanya terdengar suara seperti bergejolaknya air. Kalau air mendidih suka golak. Sampai kadinyanya Rasulullah salatna aya nu kitu berdegup kencang dadana ketika salat. Kenapa ka'aziril mirjali ya? Suaranya itu seperti suara apa? Ngagolakna cai teh seperti ngagolakna cai dina jero wadah periuk. Lamun keur diasakeun cai teh kitu ngagolak. Terdengar suara dari dada Rasul seperti itu. Minal bukai kulantaran nangisna Rasulullah ketika salat. Sok mang aya nu salatna kitu? Oh aya, di mana-mana beak bekel. Leungit, duitna dasar sakitu-kituna leungit. Atawa anu masantren kakarak anyar keneh inghak salat teh nya gut. Nahan naon tah? Nahan kasedih. Bukan yang seperti itu. Menangis dalam salat, ketika dia sholat menangis tapi ada alasannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak membatalkan sholat. Berbeda dengan sholat menangis bukan takut karena Allah. Ingat kakolot kakarak diputuskeun buka bogoh ceurik sugan teh keur husu sholat eta budak teh, padahal memarang ditanya kunaon hebat anjeun mah, padahal mah nyaeta urang teh diputus suka boboh, batal sholatna lamun cerik. Sedangkan dalam fikih yang ada di sini berarti menangis karena apa? Karena takut kepada Allah, itu mah tidak membatalkan sholat. Karena Rasul sendiri pernah, kata siapa? Kata Abu Abdullah, bapaknya Mutarif, terdengar dalam dadanya itu seperti suara air bergolak, menangis. Subhanallah. Lamun duwi ka kitu eta calon wali Allah. Mang Dimas lamun kitu wah calon wali Allah pokona mah lamun aya anu kitu. Walaupun sebenarnya Allah telah mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mah ada maksum dijaga, tetapi Rasul itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perasaan yang takut, dengan penuh mengagungkan Allah. Beliau berdiri di hadapan Allah dalam sholat, sedangkan air matanya mengalir disertai dengan suara tangisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung emut dengan menyebut nama Allah yang Rahman yang Rahim. Allah teh mika asih jeung mika welas, saking sayangnya Allah kepada Nabi, saking sayangnya Allah kepada kita. Walaupun kita berbuat dosa tapi kita belum pernah diazab oleh Allah. Ingat karena dosa jadi cerik. Da urang mah maca Fatihah oge teh inget kana maknana sih, teu apaleun kana maknana deui. Nu matak teu timbul khusyuk. Kenapa orang itu bisa khusyuk dalam sholat? Pertama, dia melaksanakan sholatnya itu 15 menit sebelumnya sudah menghilangkan urusan-urusan duniawi. Yang kedua, dia tahu maknanya, dia tahu arti yang bacaan-bacaan yang dibacanya. Lamun orang geus apal kana maknana soke tereh khusyuk karena paham kana maknana. Orang Indonesia mah teu apaleun kana maknana, jadi biasa we salat teh kalah celingak kadang-kadang ngeleng jeung batur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai seperti itu. Jadi Rasul ketika beliau baca ayat-ayatnya ini adalah ayat-ayat rahmat, beliau tersenyum gembira, merasa gembira. Tapi kalau sudah sampai kepada ayat-ayat azab, bergetar hatinya dengan penuh rasa takut. Karena apa? Karena Rasulullah adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah dan paling dekat dengan Allah. Maka tidak heran apabila hatinya itu penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi fikih yang terkandung di sini adalah menangis dalam sholat karena takut kepada Allah itu tidak membatalkan sholat menurut pendapat jumhur ulama. Bagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i di sini? Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Ibanatul Ahkam dijelaskan apabila tangisannya itu keluar dari dua huruf, ya, ini ada bahasa di sini. In zoharo minal bukai harfani famubtilun mutlakon. Ari mazhab Syafi'i mah lamun tina cerikna keluar dua huruf maka batal salat. Seperti gitu. Nah, seberapa huruf? Ulah dikeluarkan. Walaupun jumhur ulama mengatakan boleh, tidak membatalkan salat, cek mazhab Imam Syafi'i mah keluar dua huruf boga makna udah batal. Sanajan teu ceurik. Seperti ngadehem, sholat ngadehem, jeung hem, seberapa huruf? Dua. Kalau dia satu huruf tapi mempunyai makna saja sudah batal, apalagi dua huruf. Umpamana ki berapa huruf? Satu kan? Tapi kan bisa mana-mana kepada si Iki, kepada Rifki, Li kepada Ali. Tiba-tiba kermaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Li sahuruf tapi mempunyai makna batal sholat. Nah, menangis juga kata mazhab Imam Syafi'i kalau dia mengeluarkan hurufnya itu lebih dari satu, artinya dua huruf ke sana, itu membatalkan kepada sholat secara mutlak. Apakah itu ketika nangisnya itu karena takut kepada Allah ataupun bukan? Tapi kalau melebihi dari satu huruf atau dua huruf ke sana, maka itu membatalkan sholat. Gitu. Ada lagi pendapat Imam Malik. Wa qala Malik in kana bila sautin fayaghtafiru wa in kana bi sautin in kana amdan abdalla qaliluhu wa kasiruhu. Cek Imam Malik mah lamun ceurikna henteu ka kuping ditahan. Dinya tahan ceurikna teh henteu batal. Kumaha lamun ka kuping suarana? Bagaimana jika nangisnya itu bersuara? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kan gitu. Bagaimana itu? Maka bersuara, jika menangis dengan bersuara, kedudukannya kalau kalami itu seperti ngomong, berarti seperti ngomong. Dan apabila bersuaranya itu dengan sengaja, batal sholatnya, batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja ditahan tapi keluar aja etamah karena tidak sengaja tidak batal sholatnya, kata pendapat Imam Maliki. Gitu. Bagaimana menurut pendapat Imam Ahmad? Wa qala Ahmad in zahara minhu harfani abtala ma lam yakun ghalabatan wa illa fala. Jika tangisannya itu keluar bersuara dan keluarnya dua huruf, maka kalau keluarnya dua huruf membatalkan sholat. Nah, kan? Dua huruf dah batal sholatnya gitu. Kalau memang tidak bisa ditahan, tapi jika ia tidak dapat membendung lagi tangisannya sehingga keluar darinya dua huruf, maka itu mah tidak batal gitu. Lamun teh mah bener-bener teka tahan ieu mah gitu nya, ditahan teh namangan keluar, berarti di luar dari apa? Kemampuan dia untuk menahan tangisannya, maka itu tidak batal, tidak membatalkan sholatnya. Terakhir, menurut mazhab Imam Hanafi, wa qala Abu Hanifah in kanal buka'u la waja'un au musibatun batalat sholatuhu. Kata Imam Hanafi, jika menangisnya karena sakit atau musibah, umpamanya kersolat teh kersolat aya lemari murag tadi gempa, cuk karena naon? Karena sampean nyeri ke orang tehnya kena musibah ya, batal sholatnya, batal sholatnya. Atau kersolat nuker naon ngabaledog ceut bletak ada orang teh nahan ciri orang teh gitunya, itu batal sholatnya. Kata siapa? Imam Hanafi. Karena menangisnya karena sakit atau musibah. Sholat kerpanas aya barudaknya
yang sholat panas, ayo sholat mah kudu sholat teh kalau ngahiri yang jirik tah eta batal sholatna teh kayaknya tahan tong makanan nangis gitu. Nah, jadi fikih yang terkandung dalam hadis ini adalah ada beberapa versi pendapat. Menurut jumhur ulama, menangis ketika sholat karena takut kepada Allah itu tidak membatalkan sholat. Tetapi tafsir dari para imam mazhab, ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, itu ada perbedaan sedikit khilafiyah dalam masalah orang yang menangis ketika sholat. Ada tafsiran yang menangis karena takut kepada Allah juga, kalau memang keluar hurufnya lebih dari 2 itu membatalkan sholat. Atau kalau dia tidak bisa menahan suara tangisannya ketika sholat, itu mah tidak membatalkan sholat. Kalau kata Imam Hanafi, kalau menangisnya karena sakit atau kena musibah, maka itu membatalkan sholat. Selanjutnya, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala kana li min Rasulillahi madkhalani fakuntu iza ataituhu wa huwa yusolli tanhana li. Kabuktian di dia bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya waktu 2 waktu masuk dari Rasul. Apabila kata siapa nih? Fakuntu iza ataituhu, apabila aku akan mendatangi Rasulullah wa huwa yusolli, dan Rasul waktu itu sedang berada dalam sholat, tanahna li, beliau berdehem kepadaku. Coba di sini. Imam karramallahu wajah atau Imam Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali disebut karramallahu wajah? Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi bagian Sayyidina Ali karramallahu wajah. Apa yang membedakan? Karrama, Allah telah memuliakan wajahu kepada wajahnya. Disebut dengan karramallahu wajah, jawaban pertama karena orang Islam, anak-anak yang pertama kali masuk Islam itu adalah Sayyidina Ali. Berarti dia dari kecil sudah dimuliakan Allah wajahnya dari beribadah kepada patung-patung. Yang kedua, kenapa disebut karramallahu wajah? Karena wajah Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Tekawas orang mah rek beol ditempokeun we ka handap di pelong, sedih berpisah dengan si kuning. Tekna di pelongan, ulang, jangan membiasakan wajah melihat kotoran kita sendiri. Sayyidina Ali mah lamun keur BAB can kantos ningalikeun kana palaranganana, mantak kenging gelarna oge karramallahu wajhah. Nah, Sayyidina Ali itu termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dididik oleh Rasulullah, beliau diasuh oleh Rasulullah, beliau pun dibesarkan di dalam rumahnya Rasulullah. Maka tidak heran apabila Nabi itu punya 2 kamar, yang satu buat Nabi, kamar yang satu buat Sayyidina Ali. Termasuk diantaranya ada kisah yang diceritakan oleh Sayyidina Ali di sini, apabila dia masuk untuk menemui Nabi Muhammad, sedangkan Nabi berada dalam sholat, maka Nabi berdehem kepadanya. Kenapa? Ini terjadi dalam sebagian waktu, tapi kebanyakannya Nabi tidak berdehem. Nabi mengucapkan tasbih. Nah, tasbih itu lebih utama daripada berdehem, karena tasbih tidak membatalkan sholat. Kalau berdehem membatalkan sholat. Maka dalam fikih ada dikatakan, kalau lihat dari teks hadis di sini, berdehem itu tidak membatalkan sholat. Tetapi jumhur ulama, Imam Syafi'i mengatakan jika keluar 2 huruf dari ngedehem atau 1 huruf dari dehemannya itu punya arti, punya makna, maka salatnya batal. Bagaimana kok tidak ada arti? Ya tidak batal. Seperti ya aya nu terep eta mah teu naon. Tapi lamun aya ngaranna mah urangnya ka dieu aya sieun di depanna nya jelas batal. Punya makna dia. Sok ayeuna urang oge lamun ketika salat li aya Mang Ali dilewati urang di payuneun malik meureun aya naon? Or. Itu kan?
Jadi ngabatalkeun kana salat. Ngadehem oge ulah dibiasakeun salat ngadehem. Ieu mah aya we ti rakaat pertama nepi ka beres ngadehem we. Ayo tekenging eta teh. Opan orang teu sengaja, baik sengaja atau tidak itu membatalkan salat. Ingetkeun tah anu sok ngadehem ade. Pan ieu geuning aya teks hadisnya betul. Dari teks hadisnya seperti itu, tetapi jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan lain sebagainya, mazahibul arba'ah itu mujma'an alaih mengatakan bahwa berdehem ketika sholat membatalkan sholat. Ada eta si aing ngadehem wae. Selanjutnya an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala, katampi ti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qultu li Bilalin kaifa ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Ada sebuah pertanyaan dari Abdullah bin Umar kepada Bilal. Wahai Bilal, bagaimana engkau melihat Nabi menjawab salam para sahabat ketika para sahabat mengucapkan salam kepada Nabi sedangkan Nabi dalam keadaan sholat? Kira-kira Anda pernah lihat ya Rasul menjawab salamnya seperti apa pada Rasul sedang sholat? Jawabannya bagaimana? Qala yaqulu hakaza wa basato kafahu. Beliau Bilal mengisyarahkan nih seperti ini seraya apa? Membuka telapak tangannya. Berarti begini. Boleh mengucapkan salam kepada orang sholat. Boleh nggak? Boleh. Assalamualaikum. Boleh. Walaupun kita tahu dia itu orangnya sedang sholat. Karena ini terjadi pertanyaan dari Ibnu Umar kepada Bilal bahwa ada sahabat masuk dalam keadaan Rasul sedang sholat dan sahabat mengucapkan assalamualaikum. Karena sunnahnya kalau kita mau masuk ke rumah orang itu harus mengucapkan salam, atau masuk ke masjid juga mengucapkan salam. Yang kedua, cara menjawabnya dengan isyarat. Berisyarat untuk orang yang sedang sholat menjawab orang yang mengucapkan salam, yaitu dengan isyarat telapak tangan bagian dalam di bawahnya gitu. Gak apa-apa. Ulaki batu mengucap assalamualaikum dijawab tersolat waalaikumsalam mangga calik ya batal. Cukup hanya ini aja isyarat. Saya sukil sanes ulaki assalamualaikum tetiasa gitu ya. Itu caranya. Dengan apa tadi? Wabasato kafau, melebarkan kita ya. Terus gitu ya ulaki bersolat ya assalamualaikum. Jadi ngalebarkan kita itu cara menjawabnya orang yang sedang sholat ketika datang tamu ke dalam. Seperti itu. Itu dibolehkan. Kalaupun tidak menggerakkan pun tidak apa-apa. Cukup mengeraskan bacaan yang sedang kita baca. Umpamanya bagian baca surat baca atau baca Fatihah, baca bagian naon umpamanya tema Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum. Iya kan. Assalamualaikum gandeng gitu. Jadi mengucapkannya boleh dengan tadi mengeraskan bacaan yang sedang kita lakukan, atau dengan cara kalau dia lihat langsung, kalau bacaannya di waktu siang ya syarat aja gitu. Yang ketiga, kenapa ada hadis seperti ini? Karena para sahabat itu benar-benar memperhatikan untuk mengetahui segala perbuatan Rasul dan ingin mengikuti contoh-contoh Rasul. Karena nanti suatu saat sahabat akan seperti itu, akan mengalami kejadian seperti itu. Makanya nanya Ibnu Umar, karena Ibnu Umar belum pernah lihat Rasulullah melakukan gerakannya. Dia bertanyalah kepada Bilal, "Ya Bilal, ketika ada orang datang mengucapkan salam dan Rasul sedang sholat, bagaimana cara menjawabnya Rasul?" Kata Bilal, "Saya pernah lihat Rasul itu isyarat tangannya begini." Gitu. Oh, berarti jadikan patokan buat para sahabat nanti ketika sholat kalau ada yang mengucapkan salam bisa dengan begitu. Itu pun kalau memang si orang yang masuk mengucapkan salam tadi lihat kita sedang sholat. Ari eta mau dijauh di itu. Assalamualaikum atau kegiatan untuk wudu atuh. Diam aja. Tinggal gerakan orang tersolat gitu ya. Itulah jawaban dari siapa? Jawaban dari Bilal bin Rabah kepada
Ibnu Umar. Jadi orang yang sholat itu boleh menjawab salamnya dengan isyarat saja. An Abi Qatadah radhiyallahu an qala. Selanjutnya ada lagi diterima dari Abu Qatadah. Di sini Abu Qatadah menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab. Kata Abu Qatadah, Rasulullah itu pernah sholat sambil apa? Hamilun Umamah binti Zainab, sambil menggendong Umamah. Ke sholat tengah gandong mangku Umamah. Siapa Umamah? Umamah itu putrinya Siti Zainab, putri perempuan berarti ya, berarti cucunya Nabi. Jadi Rasul sedang sholat sambil ngegendong Umamah. Faiza sajada wa doaha, apabila Rasul sujud maka Umamah diturunkan, diletakkan ke bawah. Wa iza qoma, dan apabila Rasul bangkit berdiri, hamalaha, maka digendong kembali siapa? Umamahnya. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia sekali Rasul itu. Begitu penyayangnya Rasul kepada anak-anak kecil. Menggendong. Rasul itu sering apa? Sering bercengkrama, sering ngajakin ngobrol sama cucu-cucu, sama anak-anak. Sering menggendong anak-anak, suka menyantuni orang-orang fakir miskin, yatim piatu, dan beliau pun pernah menggendong cucu perempuannya pada waktu sholat. Nah, ini Rasul lakukan untuk menjelaskan kepada para sahabat, memberikan contoh kepada para sahabat bahwa pakaian yang dipakai oleh anak-anak kecil itu suci. Lihat dalam kitab Ibadatul Ahkam di sini. Keterangan dari Sayyidina Alawi mengatakan begitu itu. Jadi pakaian anu diangge usaha budak-budak arali teh eta teh suci. Untuk kedah wah ieu teh budak teh nara rajis. Ya heula. Ini dalilnya. Ini mutlak dalilnya hadisnya. Umamahnya tidak dikatakan dalam pakaian suci atau najis kan? Oh, berarti ini hadisnya umum, bisa dipakai oleh kita, baik anak kecilnya itu memang najisnya ma'fun anhu ataupun tidak bernajis. Maka menurut pendapat Syed Alawi di sini dikatakan menggendong anak atau menggendong cucu itu tidak apa-apa. Bagaimana kalau ada anak kecil masuk masjid, apakah dilarang? Ya tidak perlu. Yang dilarang itu adalah jika anak tersebut mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu orang-orang sholat. Jadi tidak ada timbul kehusuan. Dan caranya pun harus dengan apa? Dengan bil mau'izatil hasanah. Panggil bapaknya, panggil ibunya, mohon dijaga anak-anaknya ya. Ulah ki dasarnya budak teh ulah. Dan Rasulullah can kantos nyarekanan kasaha ka budak aralin. Kalau anak kecil tidak dilarang apa? Anak kecil dilarang masuk masjid, bagaimana kita akan mendidik beliau? Anak-anak tersebut akan mencintai masjid. Jadi biarkan saja dia ada di masjid, tapi kasih contoh, yuk sholat, yuk sholat, yuk sholat. Masih kene ngelek, biarin, tapi diingetin. Sholat, kayak gitu. Terus, kalaupun tidak bisa, maka orang tuanya jagain anaknya ya. Mulai anak tinggi haja dicicingkeun ku kolot nanti lu dumpatan sholat terus digituanan tiap hari teh. Ya itu yang salah adalah orang tuanya. Orang tuanya harus tahu diri. Kalau anaknya masih tetap seperti itu, dia kasih pelajaran. Gak bakal dibawa lagi ke masjid kalau masih seperti itu. Tong dicicingkeun, walaupun Nabi sendiri tidak pernah melarang anak-anak ke masjid, anak kecil. Nah ini berarti salah satu cara kepada kita, karena zaman jahiliyah mah anak-anak itu dibenci gitu. Mulai iluanan, rek naon gitu. Tapi di zaman Rasul mah itu seperti gitu. Nah, jadi di sini kalau lihat dari teks hadis di sini berarti timbul fikih hadisnya. Pertama, lihat Rasulullah ini mempunyai akhlak yang mulia. Dia sangat punya rasa sayang kepada anak-anak, kepada orang-orang du'afa. Yang kedua, sholatnya Nabi itu kan di mana? Di masjid. Berarti
anak-anak kecil itu diperbolehkan masuk ke masjid dengan syarat tidak mengganggu orang-orang yang salat dan tidak mengotori masjid. Kalau dia datang ke masjid hanya sekedar tiap waktunya hanya mengganggu orang-orang yang sedang sholat, maka baiknya berbicara kepada orang tuanya, anaknya dijaga. Kalau tidak bisa, ya berarti orang tuanya lah yang salah, bukan anaknya yang salah. Anak tidak pernah salah. Terus teks hadisnya, yusolli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab. Rasul sholat dalam keadaan menggendong Umamah. Maka fikih yang terkandung dalam hadis itu adalah boleh menggendong anak dalam sholat. Sok aya dina videonya, dina video YouTube tinggi aya budak teh ya keur sholat di kalah naon nyepengan we kana leher. Nah, tapi kalau tak marah biasa aja. Yang penting orang tuanya menjaga aja, takut dia anaknya jatuh pas ruku teh permisi kusru ke belah ditu, jaga laun-laun. Rasul mah bukan seperti itu, justru apa digendong gitu. Ini pernah saya lihat waktu di Masjidil Haram, eta barudak rupa-rupa lamun aya di masjid banyak di Mekah atau di Madinah rupa-rupa. Eta budak teh di Italian. Ngana teh ngarandang anu. Ku induna teh kieu tarian rek ngaganggu batur tarik. Aya pernah lihat. Yang kedua digendong di sini. Keur nangtung aya digendong. Pas bade sujud kieu turunkeun. Berarti dia kenal dengan hadis ini. Pas mau naik lagi gendong deui tadi. Dikana ieukeun deui. Aya tempatna tadinya ibu-ibu gitu. Tah sampai kadinya. Dan itu tidak membatalkan sholat walaupun ada apa. Sepertinya itu adalah amal kasir, gerakan yang banyak sekali, tapi itu tidak membatalkan sholat karena Rasul pernah seperti itu di sini. Yang paling bagus ya jangan dibawa-bawa. Kalau memang kecil ya jangan dibawa-bawa. Itu mengganggu kehusuan juga. Fikih yang selanjutnya, Umamah binti Zainab ini di sini ketika digendong oleh Rasulullah tidak dikatakan dia punya nyadis, maka berarti pakaian dan tubuh anak-anak kecil itu suci selagi tidak ada najis. Lamun jelas mah budak teh ngompol ulah kieu dari ayeuna ge hadisna mutlak ieu mah rek nyandak najis atawa henteu berarti teu naon eta mangku budak henteu. Tetep ari najis lamun aya ompolan mah ulah gitu. Zaman ayeuna sok make naon? Pempes. Boleh nggak kita membawa-bawa anak kecil? Ya boleh. Ya boleh. Karena tidak langsung nempel karena pakaianna. Cuma memang si anak bawa apa? Pakai pempes. Tetapi lamun kaambu bau kesingna atawa kaambu mehna teh BAB. Maka eta mah ulah digendong. Si pada dihandap. Dan caranya menggendong itu menurunkan dan menggendongnya ulah seurting gerakan. Lamun seurting gerakan berarti amal kasir itu batal. Tapi lamun saalit mah di dieu kahandapkeun pas naik ka luhur pangkukeun di kieu eta mah amal qalil keneh kalebetkeunana cek pendapat mazhab Imam Syafi'i. Terus anu terakhirna dina fikih nu terkandung di dieu al af'alu iza ta'addadat wa lam tatawal bal tafarraqat la tubtilu sholata. Melakukan gerakan dalam sholat tidak secara terus menerus itu tidak membatalkan sholat. Dalam kitab Fathul Mu'in kumaha lamun aya budak leutik nyepengan ka urang sholat lumpat deui nyepeng deui kuat deui eta teu ngabatalkeun sholatna. Tapi lamun itisol terus dimimiti sholat rakaat pertama sampai rakaat terakhir nyepengan wae bari ka aya budak teh keur boga najis atau teu dihitan kacan dihitan batal sholat urang. Makanya Rasul ketika mau sujud dia turunkan anak itu berarti tidak itisol. Henteu terus-terusan. Bari nangtung bari tatih dicanak deui. Bari sujud turunkeun deui. Itu tandanya memegang anak itu atau nempelnya anak dengan orang yang sedang sholat itu jangan terus-terusan karena dikhawatirkan dia bawa najis.
Mirip dengan anak yang tadi lari-larian ketika sembahyang megang ke orang. Terila lompat deui, megang deui kadang-kadang. Tah eta tidak apa-apa, tidak membatalkan. Yang bahaya adalah megang terus ke orang kieu. Tadina kita biana teu talibina eta teh ngabatalkeun kana salat si bapak. Itu cenah. Muttafaqun alaih, ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Tapi dalam teks hadis yang lain dina sahih Muslimna wa huwa ya umun nasa fil masjidi. Tingkahna Kanjeng Nabi eta nuju ngaimaman jalmi-jalmi di masjid. Kalau dalam sahih Bukhari tidak dijelaskan Nabi sedang mengimami, tapi dina kitab sahih Muslimah Nabi justru keur naon? Keur ngimaman salat. Mangku saha? Mangku Umamah binti Zainab di dia gitu. Selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu nama panggilan. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Disebut Abu Hurairah bukan berarti bapaknya kucing, tapi bapak penyayang kucing. Beliau masuk Islamnya itu belum lama. Ketika Rasul meninggal, beliau baru masuk Islam 4 tahun. Baru 4 tahun masuk Islam. Tetapi beliau itu sangat rajin sekali. Terus bertanya kepada Rasul ketika masih ada. Sehingga tidak salah kalau Abu Hurairah adalah salah satu sahabat yang bisa meriwayatkan hadisnya lebih dari 1.500 hadis. Walaupun dipertentangkan oleh mazhab yang baru-baru bahwa Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang tidak bisa dipercaya karena dia baru kenal dengan Rasul hanya 4 tahun saja. Tapi kita sebagai mazhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah salah satunya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu dikenal dengan bapak penyayang kucing. Dina mantel acukna oge 15 kucing. Kucingna kucing nu aralus, kucing Persia gitu. Lain kucing anu bararuduk ya. Ulah canak-canak kita mau bersihan heula gitu. Nah, itu Abu Hurairah, terkenal sekali Abu Hurairah itu. Panggilan dari nabinya Abahirah, bukan Abu Hurairah, Abahirah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, dan beliau nggak mau, paling senang dipanggilnya bukan Abdurrahman bin Sakhr, tapi pengen dipanggilnya Abahirah. Mirip dengan Anas bin Malik. Sahabat Nabi Anas bin Malik itu nggak mau disebut Anas, tapi pengennya apa? Unes. Karena panggilan dari nabinya gitu. Ya Unes, padahal namanya Anas. Maka ketika Nabi sudah meninggal pun beliau berbicara kepada para sahabat, panggillah saya Unes, karena itu adalah panggilan dari Rasulullah, walaupun nama saya adalah Anas bin Malik. Sama dengan Abu Hurairah, panggillah aku Abahirah, karena aku lebih senang dipanggil itu, karena Rasul sering memanggilnya Abahirah. Sering terlihat dia membawa-bawa kucing di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan atau bersabda di sini, uqtulul aswadaini fi shalat. Uqtulu kudu maehan aranjeun kabeh. Berarti bahasa ini apa? Khitabnya kepada semuanya, bunuhlah oleh kalian al aswadaini, dua binatang hitam. Bunuh dua binatang hitam fi sholati, dalam waktu sholat. Ketika kita sedang sholat ada dua binatang ini. Mana? Al hayata, satu ular, wal akroba, yang keduanya kala jengking. Kenapa ular harus dibunuh? Ular itu musuh bebuyutan manusia. Orai mah musuh bebuyutan orang. Nyak itu deh jeung kala jengking pan eta ngandung racun. Ieu mah salat teh mentang-mentang embung urang mah bisi batar rek husu we, puguh eta orai kobra. Puguh eta kala jengking nyaketan ka urang digegel mun kala jengking lumayan. Ngaluarkeun racun, orai ngaluarkeun wisa, rek cicing wae. Maka ada prakteknya apa? Melangkah. Kalau ada kalajengking melangkahlah ke kanan, kalau kalajengking di kiri. Kalau ada kalajengking di kanan berarti melangkah ke kiri. 1 melangkah ke kiri, 2 melangkah ke kiri, 3. Tapi jangan sampai terlalu banyak amal kasir. Oh, malah ngaloncat mah, loncat.
beres. Lamun tos na 3 kali langkahan, batalkan sholatnya. Bunuhlah ularnya, bunuhlah kalajengkingnya. Karena ular dan kalajengking itu tidak segan-segan membunuh manusia. Ulah kieu husnuzon we lah, kalajengking na ieu mawali. Urang keur salat aya kalajengking ieu mawali moal di moal teh ngegel urang. Lain husnuzon gitu mah. Ngegel. Aya orai dilas cicing we ieu mah orai wali Allah ieu mah. Tong ngabunuh eta mah ngaranna bunuh diri. Harus dibunuh sudah sepantasnya gitu. Sekalipun ada kita dalam keadaan sholat sudah sepantasnya bunuh we. Karena Rasul mengatakan uqtulul aswadain, bunuhlah 2 hewan yang hitam ini, yaitu ular dan kalajengking. Nah, apa fikih yang terkandung di sini? Fikih yang terkandung dalam hadis ini berarti daf'ul mafasid, menolak bahaya itu harus lebih kita utamakan. Dianjurkan, kita ini dianjurkan menolak bahaya yang akan menimpa diri kita. Mending keneh keluar tina salat daripada orang bunuh diri. Ipan nyaah isa rakaat deui jeung urang teh nya, ieu kalajengking ngadeukeutan ka urang, nyaah teh beres daripada orang kena pimasyakateun pibahayaeun udah mending keneh orang keluar heula tina salat. Paehan kalajengking. Tapi kalau jangan belah itu keneh, tapi keneh ya terusin aja. Kalau yang sudah membuat kita akan kena bahaya, usah mendekati ya barulah batalkan. Aduh, tahiyat akhir ya, teh beres ya, batalkan daripada terkena musibah yang bisa membahayakan kepada diri kita. Jadi dianjurkan orang nolak bahaya. Yang kedua, fikih yang terkandung dalam hadis ini adalah kita boleh melakukan gerakan dalam sholat apabila dalam keadaan darurat. Contoh tadi, nih sedang sholat, ada kalajengking di sebelah kiri, maka kita langkahnya ulah tarik ya. Nah gede kalajengna terus gede 2, nah gede 3, nah gede mati tinggal gitu. Orai, wah orai mau udah lompatnya. Tahun kicing we kieu tacet, ngejauhan dikit gitu. Atau mundur dikit. Gitu. Sampai 3 kali lompat. Atau nyari alat untuk apa? Bunuh. Ulah cicing we terus we khusyuk. Biasana air khusyuk memual cenah soal bohong. Orang tersujud dipacok cenah gitu. Jadi boleh melakukan gerakan-gerakan, tetapi gerakannya itu tidak terlalu itu ngaloncat gitu, loncat jika pampir atau dari itu nama taeta. Jadi boleh diperbolehkan. Terus apa lagi? Boleh membunuh ular atau kalajengking ketika sholat. Begitu. Maka kita diambil kesimpulan bahwa sholat yang kita lakukan terus ada binatang yang membahayakan diri kita, maka langsung kita boleh bunuh hewan tersebut. Itulah diantaranya hadis-hadis mengenai syarat-syarat sholat. Nanti kesananya mengenalkan tentang sutroh. Ya, wallahu alam bishawab wa ilallahil mati wal ma'af. Rabbin fa'na bima